yakin bahwa firman berkuasa memulihkan, meneguhkan hidup kami. Kami yakin bahwa firman hidup dan berotoritas dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kami mau belajar dari firman, merenungkan akan kasih dan kebaikan Tuhan, dan memohon pertolongan Tuhan supaya kami dituntun kepada kebenaran untuk kami lakukan dalam hidup kami. Pakailah hamba di dalam, berkatilah kami semua ya Tuhan, bersama jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing hari ini. Kami mau menyerahkan mereka dalam tangan kasih. Kiranya kebenaran firman-Mu juga meneguhkan iman mereka, meneguhkan keyakinan panggilan mereka sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat. Kami puji muliakan Engkau Bapa, sebab Engkaulah Tuhan Allah sumber kehidupan kami, pencipta, penguasa, pemimpin hidup kami, yang kami sembah muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan jemaat dulu. Mari kita berdoa, mari kita membuka Alkitab, maksudnya dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11. Mazmur 32 ayat 1 sampai yang ke-11. Kita baca silih berganti ayat-ayat dari Mazmur ini. Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat 1 dan saudara membaca ayat yang kedua. Dari Daud nyanyian pengejaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak terbentuk kepaduan dan yang tidak berjiwa mati. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumber-sumberku menjadi kering, seperti oleh yang musim panas. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Sebab itu hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu yang kisah terjadi, itu tidak ada. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, maka aku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya hanya dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia. Ayat 11 bersama-sama 2-3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Hari ini kita ada dalam suasana ibadah yang berbeda karena jemaat-jemaat masing-masing juga melaksanakan ibadah di rumah berkaitan dengan situasi, kondisi, himbauan untuk kita menjaga diri, menjaga kesehatan kita dalam menghadapi penyebaran virus corona yang saat ini sedang merebak. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua ada dalam janji Tuhan, ada dalam jaminan Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, teks atau tema kita bulan ini dalam memperingati, menyambut minggu-minggu sengsara kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan menyambut Paskah berkenaan dengan apa yang Yesus sudah khotbahkan mengawali pelayanannya. Dalam Matius pasal 4 ayat 17 yang kita baca tadi, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ini memang menjadi tuntutan
dalam kehidupan semua manusia di akhir-akhir ini untuk bertobat, artinya kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan di dalam hidupnya, karena tidak ada pertolongan lain yang bisa datang untuk menyelamatkan kita dari dunia ini, dari situasi ini, kecuali kita datang berbalik kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya juru selamat di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam teks kita pada hari ini, Mazmur 32 ini adalah Mazmur tentang pernyataan Daud, pengajaran Daud tentang pengampunan sebagai akibat dari pertobatan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Dalam ayat 1 dia mulai dengan suatu pernyataan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penyuh. Daud menegaskan tentang kebahagiaan itu bukan tergantung kepada kekayaan, bukan tergantung kepada jabatan, bukan tergantung kepada status sosial, tetapi kebahagiaan itu bergantung kepada pengampunan dari Tuhan. Kebahagiaan itu bergantung kepada belas kasihan Tuhan yang tidak memperhitungkan kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi yang dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dirindukan saat-saat seperti ini. Begitu banyak orang hari-hari ini mengalami kehilangan kebahagiaan karena kehilangan orang yang mereka kasihi, karena penderitaan yang dihadapi, karena ketakutan, karena kekhawatiran tentang virus yang sedang melanda saat ini. Tetapi pemazmur mengajak kita untuk melihat bahwa kunci kebahagiaan adalah bergantung kepada pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan bagi kita hanya bisa terjadi ketika kita merespon dengan pertobatan kita, kembali kepada Tuhan, menemukan Tuhan. Gereja didirikan, gereja lahir dalam Kisah Pasal 2, gereja hadir karena respon pertobatan ketika Petrus menyatakan khotbahnya dalam Kisah Pasal 2 yang disimpulkan dalam Pasal 2 ayat 36 bahwa Yesus Kristus yang disalibkan, dia adalah Tuhan dan Kristus. Ketika orang-orang Yahudi mendengar khotbah ini, ketika semua orang mendengar khotbah pada peristiwa Pentakosta yang menjadikan lahirnya gereja, mereka bertanya kepada Petrus, bukankah mereka sudah hidup beragama? Bukankah sudah mereka hidup dengan baik menjalani tuntutan hukum-hukum Taurat? Tetapi ketika mereka mendengar tentang khotbah itu bahwa Yesus Tuhan yang mati di kayu salib, dia adalah Kristus, dia adalah juru selamat, maka mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Hati mereka tertusuk dikatakan sana. Hati mereka mengalami sesuatu kepedihan karena mereka menyadari ternyata mereka adalah orang berdosa. Apa yang harus dilakukan? Petrus menjawab dalam Pasal 2 ayat 37. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah, berbalik kepada Tuhan. Ini waktu-waktunya di mana semua orang harus kembali kepada Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa dapat melewati situasi ini. Hanya dengan pemulihan dari Tuhan kita dapat mengalami pemulihan dan kebahagiaan dalam menghadapi situasi seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa
Ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari. Ini yang terjadi hari-hari ini. Siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dosa adalah virus yang paling berbahaya, mematikan di dunia ini. Mungkin akan ada virus-virus lain yang akan datang pada berikut-berikutnya. Tetapi virus dosa yang sudah ada sejak peristiwa di Taman Eden adalah virus yang membawa manusia kepada kematian kekal, kepada pemisahan hubungan manusia dengan Tuhan. Dan hanya ada satu jalan untuk kita bisa mengalami pemulihan, mengalami kebahagiaan. Seperti kata Mazmur, Tuhan mengampuni kita. Tuhan melupakan semua kesalahan kita, karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita di kayu salib. Tapi kita harus datang dalam pengakuan dan pertobatan iman kita kepada. Semua orang di akhir-akhir ini tahu bahwa ini semakin sulit. Kita belum tahu bagaimana ayat akan terjadi. Tantangan yang makin hari makin bertambah berat. Dan firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Yang pertama saya katakan tadi, bertobat kembali kepada Tuhan. Yang kedua, ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir terjadi itu tidak akan melanda. Yang kedua, doa. Dengan ibadah kembali ke rumah masing-masing, itu juga memberi kesempatan supaya setiap anggota keluarga berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa adalah satu cara bagaimana kita menghampiri Tuhan, bagaimana kita menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Karena apa? Karena kita hidup dalam ancaman di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum yang siap menelan kita. Dan orang percaya sedang berhadapan, dunia ini sedang dihadapi oleh orang percaya dengan berbagai macam musuh. Bahkan yang tidak kelihatan seperti yang dikatakan oleh Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Kita tidak lihat bagaimana virus itu menyebar. Kita tidak lihat bagaimana kuasa kegelapan ada di sekeliling kita. Tetapi dengan doa kita bisa mengalahkan segala sesuatu. Jadi kunci kedua untuk kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, untuk kita bisa menang, untuk bisa kita melewati situasi ini, pencobaan-pencobaan ini, doa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan kita kembali kepada keluarga, berarti semua keluarga ambil bagian untuk bersama-sama berdoa. Berdoa untuk keluarga, berdoa untuk diri kita, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk segala sesuatu dalam pergumulan kita. Tapi memang kadang-kadang doa menjadi sulit bagi kita. Tapi saya percaya pada situasi orang Kristen sedang semua orang berdoa. Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius pasal 26 sebelum Yesus disalibkan. Ketika Yesus berkumpul di Taman Getsemani, Yesus menegur Petrus dan berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 40-41. Roh penurut, daging lemah. Tapi dalam keadaan seperti ini kita tidak ada jalan kecuali kita datang kepada Tuhan dalam doa. Doa menjadi kekuatan terbesar yang kita miliki saat-saat ini untuk bisa melepaskan kita dari situasi ini. Doa menjadi suatu pegangan kita untuk bisa menghampiri Tuhan. Melalui doa kita meminta belas kasihan Tuhan untuk membuka tingkap-tingkap langit
mencurahkan berkat dan kebaikan Tuhan. Hendaklah setiap orang sampai berdoa kepada Tuhan selagi engkau dapat ditemui, selagi kita bisa menemukan Tuhan di rumah, di tempat ibadah, di gereja, di mana saja di pekerjaan kita. Mengapa kita harus berdoa? Mazmur 37 berkata, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesatan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Ini keyakinan pemazmur untuk kita berdoa, karena Tuhan adalah persembunyian bagi kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah pelindung pada waktu kita berada dalam kesesakan seperti saat ini. Kita ada pengharapan dan jaminan Tuhan akan menjaga dan memelihara kita supaya kita terluput. Hanya dengan kekuatan doa. Kita berusaha dengan segala cara, semprot disinfektan, cuci tangan, jaga jarak. Ini usaha-usaha. Tapi yang sedang kita hadapi kita tidak tahu. Kita memerlukan kekuatan supranatural untuk menjadi pelindung kita, penolong kita. Karena itu keyakinan pemazmur dikatakan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesatan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku terluput dan bersorak. Doa harus menjadi nafas kehidupan orang percaya. Karena hanya dengan doa kita ada kekuatan besar untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Ketika kita berdoa, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, ketika aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, ada kekuatan, ada pengharapan, ada kelegaan. Karena itu Paulus berkata, bertekunlah dalam doa. Berarti doa itu harus dilakukan dengan terus-menerus. Tetaplah berdoa. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Dengan doa kita bisa menggerakkan suasana surga untuk bisa hadir di tengah-tengah dunia ini, membawa pemulihan bagi dunia ini. Yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kunci yang ketiga, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Di dalam ayat-ayat ini, pemazmur mengajak kita untuk menerima pengajaran dari Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti nasihat dari firman Tuhan. Tuhan berbicara melalui pemerintah supaya kita ada di rumah. Tuhan berbicara kepada kita supaya kita tekun dalam doa. Ayat 9 berkata, jangan seperti kuda atau bagal. Jangan seperti orang yang bebal, yang tidak mau diajar. Firman Tuhan adalah sumber pengajaran yang berotoritas. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan dilengkapkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Kita harus siap diajar untuk belajar. Dalam kesempatan-kesempatan kita harus belajar bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan berikan. Dan sumber pengajaran pengetahuan yang sempurna itu hanya datang dari firman Tuhan. Artinya dalam kesempatan ini kita perbanyak doa, perbanyak untuk membaca firman Tuhan, belajar Alkitab. Kesempatan hari-hari ini, gereja-gereja
membuat siaran-siaran online, offline, streaming dan sebagainya, untuk memanfaatkan teknologi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, kecanggihan teknologi untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada dunia ini. Karena di satu sisi pemanfaatan teknologi hari ini membawa manusia kepada dosa dan kejahatan. Penggunaan teknologi membawa manusia kepada kehancuran moral dan sebagainya. Dan hari-hari ini teknologi harus dimanfaatkan untuk menyebarkan berita kabar baik tentang Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Begitu banyak orang menaruh status-status di FB atau di Instagram yang tidak membangun orang lain, menghina, memecah belah, merusak. Tapi hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, dengan teknologi yang ada, mari kita pakai untuk mengajar, menunjukkan jalan, dan membawa nasihat supaya kita tidak menjadi seperti orang yang bebal, seperti ayat 9 berkata, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal budi, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les, dan kalau tidak, ia akan menjadi diam. Saat-saat ini kita lihat banyak generasi muda menjadi diam karena teknologi, karena media sosial. Tetapi kesempatan hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan melalui teknologi. Mari kita beritakan kabar baik, pengajaran dari firman Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan memberi kita janji, memberi kita jaminan, memberi kita kekuatan, memberi kita pengharapan. Mari kita baca bersama ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Tuhan memberi kita janji jaminan. Orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang benar akan bersukacita, akan bersorak-sorai, artinya akan mengalami kekuatan kemenangan dalam iman. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya hari-hari ini kita ingat 4 kunci yang harus kita lakukan. Kita harus kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan melalui pertobatan, supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan memulihkan kita. Yang kedua, kita harus berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus siap belajar, mengajarkan firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun melalui teknologi, melalui HP yang kita punya, melalui media sosial. Beritakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, kabar baik tentang keselamatan yang Tuhan sediakan. Yang keempat, Tuhan berjanji menjaga, memelihara hidup kita, mengelilingi kita dengan kasih setia, supaya kita bersorak, bersukacita di tengah-tengah situasi dunia ini. Kalau kita belum meyakini akan pertobatan kita dan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mati di kayu salib itu, hari-hari ini adalah waktu kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, bertobat kepada Tuhan, mengaku kita sebagai orang berdosa, untuk menerima pengampunan dari Tuhan, untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kalau kita hari-hari ini meninggalkan semua kesibukan kita dan ada di rumah, Tuhan mau supaya kita berdoa, mencari hubungan kita dengan Tuhan, membangun hubungan kita dengan Tuhan, berdoa dan belajar firman Tuhan, supaya kita dinasihati, kita lihat jalan Tuhan, jalan yang benar dari Tuhan melalui nasihat-nasihat dari firman Tuhan, dan kita akan menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita.
bahwa Tuhan memagari orang benar dengan kasih setia, dan Tuhan menjaga orang-orang benar dengan iman percaya kita kepada. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita ada di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan untuk kita melewatkan masa-masa yang sulit dalam kehidupan ini. Karena hanya oleh pertolongan dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, kita dapat mengalami pemulihan, kita dapat mengalami pengampunan, kita dapat mengalami kelegaan, kita dapat mengalami sukacita, kita dapat mengalami kekuatan. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Tuhan Yesus berkata, mari kita berdoa. Kami datang menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa sebagai manusia yang berdosa, yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan memberi kesempatan di akhir-akhir ini, di saat-saat ini Tuhan, supaya manusia kembali kepada Tuhan, manusia bertobat dan berbalik kepada Tuhan, datang menyembah Engkau, menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Dan supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan mengambil waktu-waktu kumpul di rumah untuk berdoa, untuk memohon belas kasihan Tuhan, dan juga belajar menemukan nasihat pengajaran dari firman, karena firman hidup dan berkuasa. Dan Tuhan berjanji menjaga, memelihara, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu bagi kami, dan kiranya semua jemaat-Mu, semua umat yang percaya diberkati, dikuatkan melewati situasi-situasi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik.